Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam diberi kesehatan oleh Allah, rezekinya berkah, putra-putrinya soleh-solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya dipanggil oleh baginda Rasul, ummati ummati ummati. Desa mana? Desa Bakong. Desa Bakong. Mudah-mudahan adik-adik anu garulis anu garantan insyaallah menjadi penghuni surga insyaallah, calon hafidh-hafidhah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang masih punya hutang, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Amin ya tinggi daripada hutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: addibu auladakum bi thalathi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Wa fil hadits ats-tsani man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, para dewan guru, pimpinan yang ada di majelis ini, yang ada di sekolah ini, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri, wali murid, semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bersalawat dulu kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan tempat ini tambah berkah, berlimpah kebaikan insyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
Rasul salam, ya Habib salawatullah alaika. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya disatukan berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan tausiah di hari yang berkah ini, mari kita doakan dulu untuk keluarga muwakif ataupun keluarga yang telah memberikan kebaikan-kebaikan, yang telah mensedekahkan sebagian rezekinya, hartanya, khusus untuk keluarga Bapak Rashid. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan, rezeki yang barokah, keturunan dan keluarganya semuanya menjadi ahli surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik yang soleh solehah, mana yang soleh solehah tuh? Ya, tangannya ke atas. Yang mau masuk surga, yang mau banyak rezeki, yang mau bapaknya kawin lagi. Enggak. Enggak. Alhamdulillah, berarti udah insyaallah semuanya jadi hafidh-hafidhah insyaallah. Amin. Guru-gurunya, para dewan guru, saya doakan semoga rezekinya berlimpah barokah. Ya, mudah-mudahan per bulannya 20 juta. Amin. Insyaallah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru pertama kali ke sini, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, nama tadi sudah dikenalkan. Nama Rian Nugraha MZ Balagadona. MZ Nyara Zengot Balagadona Gadona Bala. Ya, saya asli dari Garut, di Kuningan, baru 15 tahun. Ngajar di Husnul Khotimah, ngajar di Aliyah, megang pelajaran tafsir hadis, dan alhamdulillah menjadi orang Kuningan. Ibu bapak masih ada, masih lengkap, kalau kakek nenek sudah meninggal dunia. Saya lahir pas waktu Gunung Galunggung meletus, yaitu 82, berarti sekarang 40. Wajib ya, damang wajib. Alhamdulillah. 82 berarti sekarang 40. Kakak saya kelahiran 79. Mudah-mudahan bisa menyebarkan Islam di Kuningan ini, insyaallah bisa menyebarkan Islam di Kabupaten Kuningan. Mohon maaf tadi agak telat, tadi pagi ngisi ceramah dulu di Manis Kidul, dan alhamdulillah tidak ada halangan sampai ke Dharma sekitar setengah 10 kurang tadi. Ya, dengan doa dari Pak Kiai, para guru, para wali santri, wali murid, alhamdulillah, masya Allah. Istri dari Ciamis, Raja Desa, anak saya baru 6, meninggal 3. Ya, meninggal 3, pengen punya anak 15 atau 20, mohon doa dari semuanya supaya jadi keturunan yang soleh-solehah.
karena istri saya sudah dioperasi, ya tinggal banyak berdoa saja. Jadi mudah-mudahan per tahun lahir kembar 5 aja mudah-mudahan. Upami tuwatir kapur bojo ayam 5 per tahun jadi 2 tahun 10. Kalau Anas bin Malik punya anak berapa? 130. Syekh Qadir Jailani punya anak 49. Guru saya di Garut punya anak 19. Dosen saya waktu di Mesir punya anak dari satu istri 15. Kalau 4 istri berapa tuh? 60. Masya Allah. Karena lucu-lucu ya, Masya Allah. Maka dengan banyak anak insya Allah akan banyak rizki. Dengan banyak anak banyak rizki asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, insya Allah. Itu mungkin perkenalan. Jika ketemu di mana saja, di Kuningan, di sawah, ataupun di mana saja, jangan dianggap bangsa siluman. Insya Allah saya asli Sunda ya, asli Sunda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ayo anak-anak yang soleh, mana suaranya? Soleh-solehah. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Insyaallah yang baca tasbih rizkinya berlimpah, amin. Setelah pulang dari tempat ini saya doakan di rumah masing-masing ada 200 juta, amin. Allah ya Rabbal Alamin. Jadi lamun masalah video itu amin aja ada tarik. Berarti normal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mimba bikadzkirah dalam rangka mengingatkan karena umur kita di dunia hanya sementara, umur di dunia hanya sebentar. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70, yang melebihi 70 itu hanya sedikit. Ya, bapak-bapak Pak Haji, mantan Pak Kiai, Nukos Harwisan, usia 70-80 Pak Haji. Wajib 80. Alhamdulillah 74. Masya Allah, saya selalu Bu Haji ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah 70-80 berarti Allah memberikan bonus. Nabi meninggal dunia berapa? Usia 63. Maka kalau Nabi Muhammad meninggal usia 63, maka umatnya pun tidak akan jauh di sana. Irtahalatil dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Semakin hari dunia semakin menjauh, semakin hari akhirat semakin mendekat. Jadi lama kelamaan dunia bakal dikantungkan, dunia bakal ditinggalkan. Mobil akan ditinggalkan, tanah akan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Lalu kita kemana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Semuanya akan masuk kuburan. Ya, ketika saya melihat di Facebook teman-teman, guru-guru, si fulan meninggal dunia dalam usia 40, seperti siapa? Ketua Mu'alaf ya, Koh Stephen, Masya Allah, beliau adalah luar biasa amal baiknya. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan dijadikan ahli surga insyaallah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Ampunilah untuk saudara-saudara kami yang sudah meninggal duluan ya Allah, guru-guru kami, para kiai, para habaib, para tua kami ya Allah yang sudah meninggal kami jadikan ahli surga ya Allah. Khususnya ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sudah dipanggil duluan ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ya. Maka kita harus siap-siap. Kita harus siap sih. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa mati semuanya. Masya Allah. Nu brewokan mati, anu tinggi, anu gelis, anu jangkung, semuanya menghadap. Anu mancung naka jero, semuanya akan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan semuanya kita akan kembali kepada Allah. Ya tentunya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Lalu kita beralih ke tema yang akan kita bahas, mohon maaf. Bagaimana kita mendidik anak seperti baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita baca di dalam Al-Quran nasihat Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman, apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kau menduakan kepada Allah. Artinya tanamkan tauhid, tanamkan keimanan. Makanya ketika bayi lahir, gitu ya. Maka ketika bayi lahir oleh bapaknya diangkat, lalu diadanin. Di dalam kitab Ibnu Qayyim diadanin supaya tertanam kalimat tauhid di dalam diri anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tersenyum itu si anak karena setan langsung lari. Setiap bayi lahir pasti itu ditusuk oleh iblis laknatullah, kecuali baginda Rasul, kecuali para nabi itu tidak nangis karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia biasa seperti saya pribadi pasti nangis. Karena apa? Ditusuk oleh syaitan iblis laknatullah. Maka di dalam hadis yang sahih kata Imam Ibnu Qayyim, angkatlah anak oleh bapaknya lalu diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung senyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung senyum. Ya, kalau diazani. Maka yang pintar adzan nanti akan jadi Bilal bin Rabah, muadzin di Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersenyum, ya, tersenyum anak karena mengenal kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan. Masya Allah, pintar-pintar soleh-soleha. Ajarkan anak kita kalimat tauhid. Sumbernya dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis baginda Rasul. Ya, maka cukup anak supaya tidak jelimet kalau ke anak, tanamkan yang mudah-mudah dulu. Apa?
rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, dan itu sumbernya ada di dalam Qur'anul Karim dan di dalam hadis baginda Rasul. Addibu auladakum bi thalathi khisalin, ajarkan anak-anak kita 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum, cinta kepada nabinya, dikenalkan siapa nabinya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Mekah, bukan di Kuningan, di Mekah Al-Mukarramah. Bapaknya siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Kalau Nabi Muhammad ada jenggotnya enggak? Ada. Seperti Pak Ustadz enggak? Ya. Jadi Nabi Muhammad diutus, dilahirkan ke dunia dengan tidak menangis, dijaga oleh Allah. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajarkan hubbi nabikum, bagaimana cinta kepada nabinya. Sekarang sudah banyak buku-buku terjemah terkait tentang sirah nabawiyah, tinggal beli Bapak Ibu. Ayat kitab Rahikul Mahtum, ayat khusus tentang kitab, yaitu perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ada terjemahnya. Ada khusus kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Qardawi yang meninggal kemarin, ulama dunia, dan masih banyak lagi. Tinggal beli, ada yang berupa bukunya, ada yang berupa CD-nya. Kalau ke anak-anak harus beli CD ataupun berupa tayangan-tayangan itu supaya lebih terasa. Ya. Kenalkan bagaimana akhlaknya, akhlak baginda Rasul itu seperti apa, makannya Rasulullah itu seperti apa. Kalau makan Rasulullah pakai tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Rasulullah minumnya tangan kanan, tangan kiri, kanan. Kalau masuk masjid kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kalau keluar kiri. Masuk toilet kaki keluar. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana minal. Masuk masjid doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika. Mau bobo, bismika Allahumma ahya wa bismika. Badai henges, bismika Allahumma ahya wa bismika. Setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena di WC itu jangan lama-lama, apalagi sambil nyanyi. Ya, nanti ada kuntit, nanti di sana ada genderuwo. Ya, hati-hati jangan lama-lama di WC, di toilet, apalagi sambil nyanyi. Maka harus membaca doa. Setelah keluar dari toilet, doanya gimana? Gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anni anil ada wa. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan kotoran yang ada di perutku, dan Engkau telah memberikan kesehatan. Kalau doa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, alhamdulillah. Kalau ibu kita dapat banyak rezeki, alhamdulillah. Bapak kita banyak rezeki, alhamdulillah. Kalau bapak kita kawin lagi, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.
tidur disunahkan membaca Qul huwallahu al-falaq an-nas. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca Qul huwallahu al-falaq an-nas, maka tidak akan didatangi oleh syaitan iblis laknatullah. Maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya dari santet peluh. Mari kita baca-baca bersama-sama membaca Qul huwallahu al-falaq an-nas. Ayo adik-adik yang soleh-solehan jamaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, jadikanlah anak-anak semuanya yang ada di tempat ini ya Rabb hafidh-hafidhah ya Allah. Jadikanlah di antara siswa-siswinya yang menjadi imam di Mekah Al-Mukarramah ya Allah, Masjid Nabawi ya Allah, di Masjid Kuba dan di masjid-masjid besar di mana saja ya Allah yang Engkau ridai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Bapak Ibu bahagia ketika anaknya bisa melantunkan Al-Qur'an. Karena yang akan menerangi di kuburan apa? Al-Qur'an. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, ada orang tua tiba-tiba dikasih mahkota lalu ditanyakan, ini amalan apa? Kata Rasul, itu adalah amalan anaknya yang senantiasa membaca Quran, mendoakan ibunya. Akhirnya ibunya dikasih mahkota karena anaknya soleh-solehah, bisa melantunkan Al-Quranul Karim. Dan itu hadisnya sahih ya. Ketika seorang anak membaca Al-Quran, maka ibunya akan berbahagia di kuburnya. Ketika anaknya membaca Al-Quran, insya Allah bapaknya akan bahagia di kuburnya. Maka sangat rugi ketika anak tidak diajarkan kebaikan-kebaikan, tidak diajarkan Al-Quran, maka kesedihan yang berkepanjangan bagi orang tuanya. Maka sangat bahagia ketika ibu bapak punya anaknya soleh-solehah, diajarkan Al-Quran, dan anaknya bisa melantunkan Al-Quran meskipun surat-surat yang pendek. Dan itu akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya, insya Allah. Akan menerangi, insya Allah. Ajarkan siapa nabinya, lalu ajarkan cara membaca Al-Quran. Ketika ibu bapak tidak bisa baca Al-Quran, maka titipkan ke sekolah, ke pesantren, ke MD ataupun ke ustadz-ustadzah yang bisa baca Quran. Apalagi baca Quran itu satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu semuanya? 19 huruf. 19 kali 10 berapa? 190. Kalau dalam Quran ada sekitar 340.740 huruf, kalikan 10 berapa juta? Ya sekian, 3 juta sekian. Lalu sab'umi'atin dhifin di dalam hadis riwayat Imam Muslim dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, 340.740 huruf kalikan 700, maka kita akan mendapatkan 200 juta sekian. Ya, itu kalau kita membaca
Al-Quran. Afdalul dzikri, kata Imam Nawawi, zikir yang paling utama adalah lantunan Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quran, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata, subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Maka ketika anak kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah akan diterangi di kuburnya orang tuanya. Mudah-mudahan ajarkan nabinya, ajarkan Al-Quran, dan ajarkan keluarga Nabi siapa, istri Nabi berapa yang diajarkan, dan mobil khusus akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di sekolah ini mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, lalu diterapkan di rumah masing-masing, maka insya Allah kata Nabi apa? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, nanti akan bersamaku di surga. Bapak Ibu mau bersama Nabi? Mudah-mudahan bersama kekasih Allah, akhlaknya yang mulia, ketakwanya luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bersama baginda Rasulullah SAW. Dipanggil Bapak Ibu, masyarakat Bako, masyarakat Dharma, masyarakat Kuningan, di mana umat yang ada yang dari Kuningan, cung mana yang dari Kuningan, kesini kata Nabi. Mana yang dari Garut, yang berewokan itu sini, karena yang telah mengajarkan di Bako sini. Itu kalau menerapkan sunnah ada baginda Rasul. Ketika Bapak Ibu menerapkan akhlak kepada anak-anak kita, insya Allah nanti akan bersama baginda Rasul. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasul dan akan didekatkan dengan Rasul, ahsinakum akhlaqa, orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada guru-guru, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada anak yatim, fakir miskin, akhlak kepada hewan-hewan. Semuanya diatur sama akhlak baginda Rasul. Karena ada orang gara-gara kucingnya di penjara, kucingnya dikerem atau dipasih imam, tidak dikasih makan, akhirnya kucingnya Isdet bin Modar bin Paeh, ya, akhirnya Isdet, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya orang tersebut masuk neraka gara-gara kucing. Lalu bagaimana kalau masalahnya kaitannya dengan masalah manusia, apalagi dengan kaum muslimin muslimah? Ketika Bapak Ibu ngasih makanan, maka pahalanya berlipat ganda. Ketika Bapak Ibu ngasih makanan ke anaknya supaya anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, maka Masya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan itulah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang akan memberatkan nanti di timbangan pada hari kiamat nanti. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang akan memberatkan di timbangan nanti pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikisahkan ada orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, tapi dia kurang baik kepada tetangganya. Wa tuti jiraniha bil lisan, dia tidak baik kepada tetangganya, mulutnya tidak bisa dijaga, maka kata Nabi, hiya min ahlin nar, dia dijamin masuk neraka. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, hanya menjaga sholat fardu saja, tapi baik kepada tetangga, baik kepada orang tua, baik kepada fakir miskin, kepada anak yatim, maka kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia masuk surga. Masya Allah. Itulah akhlakul karimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udhman dan tujuan akhir. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir jangan Allah karena sudah jam 10.15 ya. Mohon maaf. Doa kepada orang tua, bagaimana anak-anak yang saleh-salehah, doa kepada orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Alhamdulillah. Artinya ya Allah, ampunilah dosa dan dosa kedua orang, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku aku ke. Amin. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah untuk ibu bapakku ya Allah, minimal per bulan 1 miliar ya Allah. Amin. Ya Allah, sehatkan ibu bapakku ya Allah, dimanapun kapanpun rezekinya berlimpah ya Allah. Dan khususnya para dewan guru-guru yang ada di sini rezekinya berlimpah ya Allah. Amin. Rezekinya barokah dan mudah-mudahan semuanya bisa umrah ke Baitullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin dalam kesempatan ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan anaknya soleh-solehah, pencinta Al-Quran, pencinta hadis, pencinta kepada baginda Rasulullah SAW, cinta kepada para ulama, para kiai, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan akhirnya kelak mudah-mudahan kita bersama baginda Rasulullah SAW. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, barakallah. Syukran kepada Ustaz Nugraha Elsi yang telah menyampaikan nasihat kepada kami. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kasepuhan SDIT Al-Anha. Kepadanya kami persilakan.